Malam yang sunyi di Damaskus tiba-tiba berubah menjadi neraka ketika langit dihujani kilatan rudal yang melesat dari arah barat. Sistem pertahanan udara Suriah berusaha menangkis, tetapi beberapa rudal berhasil menghantam sasaran mereka. Ledakan dahsyat mengguncang markas milisi pro-Iran yang berada di pinggiran kota. Kepulan asap hitam membubung tinggi, dan suara sirene ambulan menggema di seluruh penjuru kota. Di dalam bunker bawah tanah, para komandan milisi Hizbullah dan pasukan Quds Iran dengan wajah tegang menerima laporan kerusakan. Beberapa pemimpin penting mereka telah gugur, dan komunikasi dengan pos pertahanan di perbatasan hampir sepenuhnya terputus. Di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel berdiri di ruang operasi militer dengan wajah dingin. Target berhasil dihancurkan, lapor salah satu perwira intelijen. Serangan ini adalah bagian dari strategi besar untuk melemahkan kekuatan Iran di kawasan. Mereka tahu bahwa respons dari Teheran hanya masalah waktu, tetapi Israel telah siap menghadapi konsekuensinya. Di Washington, Presiden Amerika Serikat segera mengadakan rapat darurat dengan para jenderalnya. Mereka tahu bahwa ketegangan ini bisa berkembang menjadi konflik global, terutama dengan Rusia yang memiliki pangkalan di Suriah. Saat dunia mulai memperhatikan perkembangan ini, Rusia yang merasa kepentingannya terancam mulai bergerak dalam diam. Di Teheran, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, menggelar pertemuan tertutup dengan para jenderalnya. Ini tidak bisa dibiarkan, katanya dengan suara penuh kemarahan. Iran segera mengaktifkan pasukan elitnya dan menginstruksikan Hizbullah untuk bersiap membalas. Rudal balistik dikerahkan ke posisi strategis, dan jaringan mata-mata mereka di Timur Tengah mulai mengumpulkan informasi mengenai pergerakan Israel. Sementara itu, rakyat Iran turun ke jalan, meneriakkan seruan perang melawan Israel dan Amerika. Dunia mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan banyak yang khawatir bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, Perang Dunia III. Berita tentang serangan Israel dengan cepat menyebar ke seluruh Iran. Ribuan orang turun ke jalan di Teheran, Mashhad, dan Qom, meneriakkan kemarahan terhadap Israel dan sekutunya. Di dalam ruang operasi militer pasukan Quds, Jenderal Esmail Qaani menerima laporan tentang kehancuran yang terjadi di Suriah. Beberapa pemimpin milisi tewas, dan pangkalan mereka di Damaskus porak-poranda. Ini bukan sekadar serangan biasa, katanya dengan suara berat. Mereka ingin melemahkan kita sebelum perang yang lebih besar. Di hadapan para perwira tinggi, ia memerintahkan persiapan serangan balasan besar-besaran. Rudal-rudal jarak jauh mulai dikerahkan ke posisi strategis, dan komunikasi dengan Hizbullah serta Houthi diperkuat. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berbicara kepada rakyatnya dalam siaran televisi nasional. Darah para syuhada kita tidak akan sia-sia, katanya dengan penuh semangat. Musuh harus membayar mahal untuk kejahatan mereka. Ribuan rakyat Iran menyambut pidato ini dengan sorakan penuh semangat, sementara pasukan Garda Revolusi mulai bergerak menuju perbatasan Irak dan Suriah. Di Laut Merah, kapal-kapal milik pasukan Quds mulai mengubah jalur mereka, bersiap menghadapi kapal-kapal perang AS dan Sekutu Barat. Sementara itu, di Lebanon, pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, menggelar pertemuan darurat dengan para komandan militernya. Mereka tahu bahwa perang kini bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan sebuah kepastian. Di Tel Aviv, intelijen Israel mendeteksi pergerakan tidak biasa di Iran dan Lebanon. Mereka sedang bersiap membalas, kata seorang analis kepada Dewan Keamanan Nasional Israel. Perdana Menteri Israel memberikan perintah tegas kepada militernya, jika mereka menyerang, kita harus menghancurkan mereka sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berbuat lebih banyak. Pasukan udara dan sistem pertahanan Iron Dome mulai bersiaga penuh. Sementara itu, di Washington, Gedung Putih mulai menimbang opsi militernya. Presiden AS memerintahkan kapal induk USS Gerald R. Ford untuk bergerak mendekati Teluk Persia sebagai bentuk peringatan kepada Iran. Dunia kini menahan napas, menanti langkah selanjutnya yang bisa menjadi pemicu perang besar. Di markas bawah tanahnya di Beirut Selatan, Hassan Nasrallah duduk di depan layar besar yang menampilkan peta Timur Tengah. Para komandan Hizbullah berdiri di sekelilingnya, menunggu instruksi. Israel telah menumpahkan darah saudara kita di Suriah. Mereka pikir kita akan diam saja. Suaranya bergetar dengan kemarahan. Dengan satu gerakan tangan, ia memberi sinyal kepada unit-unit roket mereka di lembah Bekaa untuk bersiap. Beberapa menit kemudian,
rentetan rudal Katyusha dan Fateh 110 mulai meluncur dari perbatasan Lebanon menuju kota-kota Israel di utara. Sirene peringatan berbunyi di Haifa dan Tiberias, sementara penduduk berlarian menuju bunker perlindungan. Di Tel Aviv, sistem pertahanan Iron Dome bekerja keras untuk menangkis serangan tersebut, tetapi beberapa rudal berhasil menembus dan menghantam kawasan permukiman serta pangkalan militer. Kepulan asap membubung dari beberapa titik ledakan, dan media Israel mulai menayangkan rekaman kehancuran yang terjadi. Perdana Menteri Israel, dengan wajah penuh kemarahan, segera mengadakan rapat darurat dengan jajaran keamanannya. Hizbullah telah melanggar batas, serunya, kita harus menyerang balik dengan kekuatan penuh. Jet-jet tempur F-35 segera dikerahkan ke udara, menuju target di Lebanon. Di Beirut, bom-bom mulai berjatuhan, menghancurkan gudang senjata dan pusat komando Hizbullah. Namun, kelompok milisi itu telah bersiap menghadapi serangan ini dan segera membalas dengan meluncurkan lebih banyak roket. Di Washington, Gedung Putih memantau situasi dengan cermat. Presiden AS berbicara langsung dengan Perdana Menteri Israel, menawarkan dukungan penuh. Kami akan memastikan Anda tidak sendirian dalam perang ini, katanya. Di sisi lain, Iran memerintahkan pasukan elitnya untuk bersiap memberikan bantuan langsung kepada Hizbullah. Rusia, yang semakin khawatir dengan eskalasi konflik, mengirim peringatan keras kepada Israel agar menghentikan serangannya di Lebanon. Namun, di lapangan, pertempuran semakin sengit. Tank-tank Israel mulai bergerak menuju perbatasan Lebanon, menandakan bahwa perang darat bisa segera pecah. Timur Tengah kini berada di ambang kehancuran total, dan dunia mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar konflik regional, Perang Dunia III mungkin benar-benar telah dimulai. Di sana, ibu kota Yaman, pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi menerima laporan tentang eskalasi perang di Lebanon. Ia tahu bahwa Iran dan Hizbullah telah memulai perlawanan besar terhadap Israel, dan kini saatnya bagi pasukannya untuk ikut serta dalam pertempuran global ini. Musuh kita tidak hanya di darat, tetapi juga di laut, katanya kepada para komandan militernya. Dengan cepat, unit-unit Angkatan Laut Houthi di Laut Merah mulai mempersiapkan serangan terhadap kapal-kapal milik Israel dan sekutunya. Drone-drone kamikaze dan rudal anti-kapal ditempatkan dalam posisi strategis, menunggu perintah untuk meluncur. Sementara itu, di Teluk Aden, kapal-kapal dagang yang berafiliasi dengan Israel dan Amerika mulai mendapatkan peringatan keras. Jangan dekati wilayah kami, atau kalian akan tenggelam, seru salah satu panglima Houthi melalui siaran radio. Tidak lama kemudian, sebuah kapal tanker milik perusahaan Israel dihantam rudal dan terbakar hebat di perairan internasional. AS dan Inggris segera merespons dengan mengirim kapal perang mereka untuk mengamankan jalur perdagangan. Jet-jet tempur FA-18 milik Angkatan Laut AS melesat dari kapal induk USS Dwight D. Eisenhower dan mulai menyerang posisi Houthi di pelabuhan Hodeidah. Namun, Houthi telah mempersiapkan pertahanan mereka dengan sistem rudal darat ke udara yang dipasok Iran. Serangan balik pun terjadi. Pasukan Houthi meluncurkan rudal balistik ke pangkalan militer AS di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sirene berbunyi di Riyadh saat sistem pertahanan udara Patriot dikerahkan untuk menangkis ancaman tersebut. Washington tidak tinggal diam. Gedung Putih segera menyatakan Houthi sebagai ancaman global dan memberikan lampu hijau bagi serangan skala besar terhadap Yaman. Presiden AS memperingatkan bahwa jika Iran terus mendukung serangan Houthi, maka Washington tidak akan ragu untuk menyerang langsung ke jantung Teheran. Dunia kini menyaksikan eskalasi yang semakin mendekatkan perang ini menuju kehancuran total. Timur Tengah kini benar-benar menjadi medan tempur global, dan tidak ada jalan untuk mundur. Di Gedung Putih, rapat darurat digelar dengan kehadiran Presiden Amerika Serikat, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf Gabungan. Serangan Houthi terhadap kapal dagang Israel serta rudal yang diluncurkan ke pangkalan AS di Timur Tengah menjadi pukulan serius bagi Washington. Kita tidak bisa membiarkan kelompok teroris ini mengancam kepentingan kita di kawasan, ujar Presiden AS dengan nada tegas. Dalam hitungan jam, armada kapal perang AS yang dipimpin oleh USS Gerald R. Ford dan USS Dwight D. Eisenhower diperintahkan untuk meningkatkan patroli di Laut Merah. Inggris dan Prancis pun ikut dalam operasi ini, mengirim kapal perangnya ke kawasan strategis. Di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari 6 negara sekutunya, AS, Inggris, Prancis, Australia, Jerman, dan Norwegia.
Houthi dan Iran telah mendeklarasikan perang terhadap kita. Kita harus merespons dengan kekuatan penuh, katanya. Inggris mengirimkan kapal perusak HMS Diamond ke Mediterania Timur, sementara Prancis memperkuat kehadiran militernya di perairan Lebanon. Australia dan Jerman memberikan dukungan logistik serta intelijen. Norwegia, meskipun tidak mengerahkan pasukan langsung, tetap memberikan bantuan diplomatik dalam upaya melumpuhkan Iran di tingkat global. Sementara itu, di Yaman, pemimpin Houthi menyadari bahwa sekutu Israel kini bergerak untuk membalas. Mereka meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal perang barat, menargetkan USS Eisenhower dengan rudal balistik. Meskipun berhasil ditangkis oleh sistem pertahanan Aegis, kejadian ini membuat AS semakin berang. Dalam beberapa jam, rudal Tomahawk diluncurkan dari kapal perang AS, menghantam pusat komando Houthi di Sana dan Hodeidah. Serangan udara skala besar mulai dilancarkan, menyebabkan kehancuran di berbagai fasilitas militer Houthi. Namun, ini hanya semakin memperburuk situasi, karena Iran kini semakin terpancing untuk terlibat langsung dalam perang. Timur Tengah semakin membara, dan dunia menyaksikan eskalasi yang semakin tak terkendali. Di Teheran, kemarahan terhadap Israel dan sekutunya mencapai puncaknya. Serangan udara AS dan sekutunya terhadap posisi Houthi di Yaman dipandang sebagai agresi langsung terhadap Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengadakan pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan Nasional Iran. Mereka telah melanggar batas, katanya dengan nada dingin. Sekarang saatnya kita memberikan respons yang akan membuat mereka menyesal. Dalam waktu singkat, Iran mengaktifkan seluruh pasukan Garda Revolusi dan memerintahkan pengerahan rudal balistik ke pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Di pangkalan udara Khatam Al-Anbiya, ratusan rudal Shahab 3 dan Khaybar Sekan mulai disiapkan. Komandan pasukan Quds, Jenderal Ismail Qaani, memerintahkan serangan langsung ke pangkalan militer AS di Irak dan Suriah. Malam itu, puluhan rudal melesat dari Iran, menargetkan markas besar AS di Ain al-Asad, Irak, dan pangkalan Al-Tan di Suriah. Ledakan besar mengguncang fasilitas militer tersebut, menewaskan beberapa personel AS dan sekutunya. Di Washington, Presiden AS segera mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa serangan ini adalah deklarasi perang dari Iran. Di sisi lain, Rusia diam-diam mengamati perkembangan situasi ini. Presiden Vladimir Putin memanggil Dewan Keamanan Rusia dan mempertimbangkan langkah strategis berikutnya. Pangkalan militer Rusia di Suriah juga terkena dampak serangan Israel, dan Moskow melihat kesempatan untuk memperkuat aliansinya dengan Iran, Korea Utara, dan China. Di Pyongyang, Kim Jong-un mengumumkan kesiapan Korea Utara untuk mendukung Iran dan Rusia jika perang meluas. China juga memperingatkan AS agar tidak memperburuk situasi, sambil mengerahkan kapal perang ke Laut China Selatan sebagai bentuk unjuk kekuatan. Dunia kini berada di ambang Perang Dunia III, dan setiap detik yang berlalu hanya semakin mempercepat kehancuran yang tak terhindarkan. Di Washington, ruang kendali militer di Pentagon dipenuhi oleh para jenderal dan penasihat Presiden AS. Serangan rudal Iran ke pangkalan militer AS di Irak dan Suriah telah menyebabkan korban jiwa. Ini tidak bisa dibiarkan, ujar Presiden AS dengan wajah tegang. Dalam hitungan menit, operasi pembalasan besar-besaran disetujui. Kapal perusak USS Arleigh Burke dan USS Porter di Teluk Persia menerima perintah untuk meluncurkan rudal Tomahawk ke dalam wilayah Iran. Target utama adalah fasilitas militer Iran di Isfahan, termasuk pangkalan udara dan pusat produksi rudal. Sementara itu, jet-jet tempur F-22 dan B-2 Spirit yang berbasis di Qatar dan Uni Emirat Arab bergerak cepat ke langit Iran. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ledakan dahsyat mengguncang beberapa kota penting Iran. Pangkalan militer di Kermansyah dan Bandar Abbas dilaporkan hancur akibat serangan presisi dari bom pintar JDAM. Namun, Iran sudah memprediksi serangan ini. Sistem pertahanan udara mereka, termasuk KHOR-DAD-3 dan BAVAR-373, berhasil menembak jatuh beberapa rudal dan drone serang AS. Media Iran segera menyiarkan rekaman kehancuran di Isfahan, menyerukan balas dendam yang lebih besar terhadap setan besar, Amerika Serikat. Di sisi lain, Israel mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan lebih lanjut terhadap Hizbullah di Lebanon dan milisi pro-Iran di Suriah. Jet-jet tempur F-35 Israel menyerang konvoi militer yang diyakini membawa peralatan dari Iran ke Hizbullah. Di Laut Merah,
Kapal selam Israel meluncurkan rudal ke arah kapal milik Houthi yang bersiap menyerang kapal dagang barat. Dunia kini benar-benar dalam keadaan siaga tertinggi. Sekutu Iran seperti Rusia dan Korea Utara mulai merancang respons mereka. Di Moskow, Putin mengadakan pertemuan darurat dengan pejabat tinggi militer, mempertimbangkan apakah ini saat yang tepat untuk terlibat langsung. Di Pyongyang, Kim Jong-un memerintahkan pasukannya untuk meningkatkan kesiapan tempur, sementara China terus mengawasi situasi dengan cermat. Timur Tengah kini menjadi titik api yang bisa meledak kapan saja, mengarah pada perang global yang tak terhindarkan. Di Moskow, Vladimir Putin berdiri di depan peta digital yang menampilkan Timur Tengah dalam keadaan darurat militer. Setelah serangan besar-besaran AS ke Iran, Rusia tidak bisa lagi hanya menjadi pengamat. Washington telah melampaui batas, katanya tegas dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov. Dalam hitungan jam, Rusia mulai mengerahkan sistem pertahanan udara S-500 ke Suriah dan menyiagakan kapal perangnya di Laut Mediterania Timur. Lebih dari itu, Putin mengeluarkan perintah untuk menambah dukungan senjata canggih bagi Iran dan sekutunya, termasuk rudal hipersonik Kinzhal yang dapat menjangkau target di Israel dan pangkalan AS di kawasan. Di Pyongyang, Kim Jong-un menerima pesan langsung dari Kremlin. Rusia meminta Korea Utara untuk mengaktifkan strategi tekanan terhadap AS dan sekutunya di Asia Pasifik. Tanpa ragu, Kim memerintahkan serangkaian uji coba rudal balistik yang diarahkan ke perairan dekat Jepang dan Korea Selatan. Sirene peringatan berbunyi di Tokyo dan Seoul, menandakan ancaman serius yang dapat berkembang menjadi konflik regional. Kapal selam nuklir Korea Utara juga mulai bergerak di perairan yang berdekatan dengan pangkalan militer AS di Guam, meningkatkan kekhawatiran Pentagon. Washington segera mengerahkan armada kapal induk USS Ronald Reagan dan USS Theodore Roosevelt ke perairan Asia Timur untuk mengantisipasi langkah agresif dari Pyongyang. Sementara itu, di Iran, pemerintah semakin percaya diri dengan dukungan langsung dari Rusia dan Korea Utara. Pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei menyatakan bahwa Teheran kini bukan hanya bertahan, tetapi siap menyerang balik dengan lebih keras. Puluhan drone Shahed-136 mulai dikerahkan untuk menyerang pangkalan AS di Irak dan Teluk Persia. Di sisi lain, Rusia mulai mengirimkan pesawat tempur Su-35 dan drone tempur Orion ke Suriah untuk mendukung pertahanan pasukan Iran dan Hizbullah. Keputusan Rusia dan Korea Utara untuk turun tangan secara langsung telah mengubah konflik ini menjadi perang skala global yang tak terhindarkan. Dunia kini melihat awal dari Perang Dunia III yang semakin nyata, dengan kekuatan besar mulai menempatkan pasukan mereka di medan perang. Di Beijing, Presiden China Xi Jinping menggelar pertemuan dengan jajaran tinggi militer dan anggota Politbiro Partai Komunis China. Konflik yang awalnya hanya terbatas di Timur Tengah kini mulai meluas, dan China tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Dengan AS dan sekutunya sibuk menghadapi Iran, Rusia, dan Korea Utara, Xi melihat ini sebagai momen strategis untuk mengamankan kepentingan nasionalnya, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Jika Barat mengganggu keseimbangan global, kita akan bertindak sesuai kepentingan kita, ujar Xi dengan nada tegas. Dalam beberapa jam, Angkatan Laut China mulai meningkatkan patroli di sekitar Selat Taiwan, mengirim pesan jelas kepada Washington bahwa China siap bertindak jika diperlukan. Selain itu, China mulai memperkuat dukungannya terhadap Iran dan Rusia melalui jalur diplomatik dan ekonomi. Beijing diam-diam mengirim teknologi drone dan sistem peperangan elektronik ke Teheran untuk membantu Iran menghadapi serangan udara Barat. Di Moskow, pertemuan tingkat tinggi antara pejabat China dan Rusia berlangsung untuk memperkuat aliansi strategis mereka dalam menghadapi tekanan AS dan NATO. Sementara itu, di Laut China Selatan, kapal perang China mulai melakukan latihan militer besar-besaran yang disimulasikan sebagai respons terhadap potensi intervensi yang AS. Washington melihat ini sebagai eskalasi berbahaya dan segera mengirim kapal induk USS Ronald Reagan ke kawasan tersebut sebagai tanda peringatan. Di sisi lain, Taiwan menjadi perhatian utama dalam strategi China. Dengan AS teralihkan oleh konflik di Timur Tengah dan ancaman dari Korea Utara, Beijing melihat peluang untuk meningkatkan tekanan terhadap Taipei. Jet-jet tempur J-20 China mulai memasuki zona udara Taiwan dalam jumlah yang lebih besar, sementara kapal perang China bergerak lebih dekat ke pulau itu dibanding sebelumnya. Taiwan, yang mendapat dukungan penuh dari AS, segera meningkatkan kesiagaan militernya. Presiden Taiwan memperingatkan bahwa jika China melancarkan serangan,
Taipei akan berperang sampai titik darah penghabisan. Dunia kini melihat bahwa Perang Dunia III tidak hanya terbatas di Timur Tengah tetapi telah merambat ke Asia Timur, membawa ancaman yang lebih besar terhadap stabilitas global. Di Washington, Gedung Putih dan Pentagon berada dalam tekanan luar biasa. Amerika Serikat kini menghadapi ancaman dari 3 front sekaligus, perang besar di Timur Tengah melawan Iran dan sekutunya, eskalasi militer Rusia di Eropa Timur, dan provokasi China serta Korea Utara di Asia Pasifik. Presiden AS mengadakan pertemuan darurat dengan NATO dan sekutu utama di Eropa serta Indo-Pasifik. Kita tidak bisa membiarkan musuh-musuh kita berpikir bahwa kita sedang lemah, katanya dengan tegas. Dalam hitungan jam, Washington mengumumkan peningkatan kehadiran militernya di berbagai kawasan, termasuk pengerahan lebih banyak pasukan ke Timur Tengah dan Asia Timur. Di Timur Tengah, AS mengerahkan lebih banyak pesawat pembom B-52 ke pangkalan militer di Qatar dan Uni Emirat Arab. Kapal induk USS Gerald R. Ford yang sebelumnya ditempatkan di Laut Mediterania kini dikerahkan ke Teluk Persia untuk memberikan dukungan udara terhadap pasukan AS di kawasan. Di Irak dan Suriah, pasukan AS mulai melakukan serangan udara skala besar terhadap milisi pro-Iran, berusaha melemahkan kekuatan mereka sebelum mereka bisa melakukan serangan lebih lanjut. Namun, Iran merespons dengan meluncurkan lebih banyak drone dan rudal balistik ke pangkalan AS, memaksa Washington untuk meningkatkan pertahanan mereka lebih jauh. Di Eropa, NATO memperkuat pertahanan di perbatasan timur, terutama di Polandia dan negara-negara Baltik. Rusia mulai mengerahkan pasukan tambahan ke perbatasan Ukraina, meningkatkan spekulasi bahwa mereka akan meluncurkan serangan besar-besaran untuk memperluas wilayah yang telah mereka duduki. Di Asia Timur, AS dan sekutunya di Indo-Pasifik meningkatkan patroli angkatan laut mereka di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan. Kapal perang Jepang dan Australia bergabung dengan armada AS dalam latihan militer besar-besaran sebagai peringatan bagi China. Dunia kini benar-benar berada di titik kritis, di mana satu kesalahan strategis bisa memicu perang global dalam skala penuh. Di London, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengadakan rapat darurat dengan pejabat tinggi militer. Inggris telah menyatakan dukungan penuh kepada Israel dan AS, tetapi kini mereka menghadapi kenyataan bahwa perang bisa menyebar hingga ke Eropa. Kapal perang Angkatan Laut Kerajaan segera dikerahkan ke Laut Mediterania untuk mendukung operasi AS dan NATO. Di udara, jet tempur RAF pun mulai melakukan patroli intensif di sekitar pangkalan militer NATO di Eropa Timur untuk mengantisipasi kemungkinan serangan Rusia yang lebih besar. Inggris juga mengirim lebih banyak pasokan senjata dan bantuan militer ke Ukraina untuk memperkuat pertahanan mereka melawan Rusia. Di Paris, Presiden Emmanuel Macron menghadapi dilema besar. Publik Prancis terpecah, dengan sebagian mendukung intervensi militer yang lebih agresif, sementara yang lain khawatir bahwa perang ini akan membawa bencana bagi Eropa. Namun, Macron akhirnya memutuskan bahwa Prancis harus bertindak. Armada kapal perang Prancis, termasuk kapal induk Charles de Gaulle, mulai bergerak menuju perairan Timur Tengah untuk memperkuat kehadiran sekutu di wilayah tersebut. Di sisi lain, pasukan khusus Prancis mulai dikirim secara diam-diam ke Irak dan Suriah untuk membantu operasi rahasia melawan milisi pro-Iran. Di Asia Pasifik, sekutu AS juga mulai mempersiapkan diri. Jepang, yang selama ini menahan diri dalam konflik global, akhirnya mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan kerjasama militer dengan AS dalam menghadapi ancaman China dan Korea Utara. Kapal perang Jepang mulai berpatroli di sekitar Laut China Timur, sementara sistem pertahanan rudal mereka diperkuat untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Pyongyang. Di Australia, Perdana Menteri Anthony Albanese menginstruksikan peningkatan kesiapan militer, mengirim kapal perang untuk bergabung dengan armada AS di Indo-Pasifik. Dengan semakin banyak negara terlibat dalam konflik ini, dunia semakin mendekati titik tanpa jalan kembali menuju Perang Dunia III dalam skala penuh. Di Moskow, Vladimir Putin mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin militer dan intelijen Rusia. Dengan NATO mulai meningkatkan kehadirannya di Eropa Timur dan AS mengerahkan lebih banyak pasukan ke Timur Tengah serta Asia Pasifik, Rusia tidak bisa tinggal diam. Kita tidak akan menunggu sampai mereka menyerang kita lebih dulu, ujar Putin dengan nada tegas. Dalam waktu singkat, Rusia mulai mengerahkan lebih banyak pasukan ke perbatasan Ukraina dan Belarusia. Sistem rudal Iskander M diposisikan untuk menargetkan pangkalan NATO di Polandia dan Rumania.
Sementara itu, kapal selam nuklir Rusia dikirim ke Atlantik Utara untuk memberikan tekanan psikologis kepada AS dan sekutunya. Di Teheran, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengeluarkan perintah untuk meningkatkan serangan terhadap kepentingan AS di Timur Tengah. Milisi Houthi di Yaman menerima pasokan rudal balistik tambahan untuk menyerang kapal-kapal perang AS dan Inggris di Laut Merah. Hizbullah di Lebanon mulai menyiapkan rencana serangan besar-besaran ke Israel dengan dukungan rudal jarak jauh yang dikirim dari Iran. Di Irak dan Suriah, kelompok-kelompok milisi pro-Iran mulai melancarkan serangan lebih agresif terhadap pangkalan AS, menggunakan drone kamikaze dan roket untuk melemahkan pertahanan Amerika di wilayah tersebut. Di Pyongyang, Kim Jong-un melihat kesempatan untuk menguji kesabaran AS dan sekutunya. Dengan Rusia dan Iran dalam posisi perang terbuka melawan Barat, Korea Utara mulai meningkatkan provokasinya. Rudal balistik antar benua ICBM HWASONG-17 diluncurkan ke arah perairan dekat Alaska, sebagai peringatan kepada Washington. Korea Selatan dan Jepang meningkatkan kesiagaan mereka, sementara AS segera mengirimkan sistem pertahanan THAAD tambahan ke wilayah tersebut. Dengan meningkatnya eskalasi di berbagai front, dunia semakin dekat ke titik di mana perang global akan pecah dalam skala penuh, tanpa ada jalan untuk mundur. Di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berdiri di ruang perang yang dipenuhi oleh perwira tinggi militer. Serangan dari Hizbullah semakin intens, dengan ratusan rudal menghantam wilayah Israel setiap harinya. Sistem pertahanan udara Iron Dome bekerja keras untuk menahan serangan, tetapi jumlah rudal yang diluncurkan dari Lebanon, Suriah, dan Gaza melebihi kapasitas pertahanan Israel. Kota-kota di utara, termasuk Haifa, mengalami kehancuran parah. Bandara Ben Gurion di Tel Aviv bahkan sempat lumpuh akibat serangan drone kamikaze dari Iran. Netanyahu dengan wajah tegang berbicara kepada kabinetnya, "Kita berada dalam perang total. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan kehilangan segalanya." Militer Israel merespons dengan melancarkan serangan udara besar-besaran ke Lebanon dan Suriah. Jet-jet tempur F-35 dan F-16 menghantam basis Hizbullah di Beirut dan dataran tinggi Golan. Namun, serangan ini tidak cukup untuk menghentikan gelombang serangan balik. Hizbullah, yang mendapat dukungan penuh dari Iran, mengerahkan pasukan khususnya untuk menembus perbatasan Israel. Dalam hitungan jam, pertempuran darat pecah di wilayah perbatasan utara Israel. Pasukan Israel terdesak di beberapa sektor, memaksa mereka untuk menarik pasukan cadangan dan mengerahkan tank-tank Merkava dalam pertempuran sengit di Galilea. Di tengah krisis ini, Iran melancarkan langkah terbesarnya. Untuk pertama kalinya, Iran secara langsung meluncurkan rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer Israel. Serangan ini menghancurkan beberapa fasilitas militer utama dan menewaskan ratusan tentara Israel. Tel Aviv dan Haifa menjadi sasaran utama, menyebabkan kepanikan besar di antara warga sipil. Netanyahu tidak punya pilihan selain meminta bantuan langsung dari Amerika Serikat. Washington segera mengerahkan lebih banyak kapal perang dan pasukan ke Israel, tetapi situasi di medan perang terus memburuk. Israel, yang selama ini menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah, kini menghadapi ancaman eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Washington, Presiden Amerika Serikat mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin NATO dan sekutu terdekatnya. Laporan dari Tel Aviv menunjukkan bahwa Israel berada di ambang kehancuran. Dengan Iran secara langsung menembakkan rudal balistik ke kota-kota utama Israel dan Hizbullah hampir menerobos perbatasan, AS tidak bisa tinggal diam. Dalam waktu singkat, Pentagon mengaktifkan Operasi Iron Shield, sebuah misi darurat untuk menyelamatkan Israel. Dua kapal induk AS, USS Gerald R. Ford dan USS Dwight D. Eisenhower, dikerahkan ke Mediterania Timur. Selain itu, pesawat pengebom strategis B-52 mulai diterbangkan dari pangkalan AS di Qatar dan Inggris untuk menargetkan fasilitas militer Iran. Di medan perang, pasukan khusus AS, termasuk Delta Force dan Navy SEALs, diterjunkan langsung ke Israel untuk membantu operasi pertahanan. Mereka membantu unit-unit pasukan khusus Israel dalam pertempuran perkotaan di dekat perbatasan Lebanon dan Gaza, menghadapi milisi Hizbullah dan Hamas yang semakin agresif. Sementara itu, sistem pertahanan udara Patriot dan THAAD dari AS mulai diaktifkan untuk menahan serangan rudal Iran yang terus berdatangan. Inggris dan Prancis juga mengerahkan pasukan tambahan ke Timur Tengah,
mengirim kapal perang dan jet tempur mereka ke pangkalan militer di Siprus dan Yordania untuk mendukung operasi sekutu. Namun, Iran tidak tinggal diam. Dalam respons cepat, pasukan elit IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps melancarkan serangan besar-besaran terhadap pangkalan AS di Irak dan Suriah menggunakan drone kamikaze dan rudal presisi tinggi. Beberapa pangkalan AS mengalami kerusakan serius, dengan puluhan tentara Amerika tewas. Rusia, yang sejak awal mendukung Iran, mulai mengirim sistem pertahanan udara canggih S-400 dan rudal hipersonik Kinzhal ke Teheran untuk menghadapi serangan udara AS. Dengan keterlibatan kekuatan besar dunia, perang ini kini benar-benar berada di titik tanpa jalan kembali. Di Moskow, Vladimir Putin mengamati perkembangan perang dengan penuh perhatian. Dengan AS dan sekutunya mengerahkan kekuatan penuh untuk menyelamatkan Israel, Rusia melihat ini sebagai momen yang tepat untuk mengambil langkah agresif. Kita tidak bisa membiarkan Barat mendikte jalannya perang ini, ujar Putin dalam pertemuan darurat dengan para jenderalnya. Dalam hitungan jam, Rusia mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan kontingen militer resmi ke Timur Tengah untuk mendukung Iran dan sekutunya. Armada Laut Hitam mulai bergerak menuju Laut Mediterania, membawa sistem pertahanan udara S-500, rudal hipersonik Zircon, serta ratusan tentara bayaran dari Wagner Group untuk bertempur di Suriah dan Lebanon. Tak hanya itu, Rusia juga meningkatkan operasi militernya di Ukraina. Sebagai bagian dari strategi perang dua front, Moskow mengerahkan lebih dari 200.000 pasukan tambahan ke perbatasan timur Ukraina. Serangan besar-besaran diluncurkan ke kota-kota strategis seperti Kharkiv dan Odessa, memaksa NATO untuk membagi fokus mereka antara Timur Tengah dan Eropa Timur. Dalam waktu singkat, Rusia berhasil merebut beberapa wilayah baru, sementara pasukan Ukraina yang terkepung mulai kehabisan amunisi dan logistik. Dengan AS sibuk di Israel dan NATO terpecah belah, Rusia mendapatkan keuntungan strategis yang mereka butuhkan untuk mengamankan kendali penuh atas Ukraina. Di Timur Tengah, kehadiran militer Rusia semakin memperumit situasi. Jet tempur Su-35 dan Su-57 Rusia mulai beroperasi di langit Suriah dan Iran, menghadapi jet-jet tempur AS dan Israel dalam pertempuran udara yang semakin intens. Sementara itu, kapal perang Rusia di Mediterania mulai mengunci target kapal induk AS dengan rudal hipersonik mereka, memperingatkan bahwa setiap serangan lebih lanjut terhadap Iran bisa memicu respons langsung dari Moskow. Dunia kini berada di ambang perang global dalam skala penuh, dengan dua blok kekuatan utama, AS, NATO, dan Israel di satu sisi, serta Rusia, Iran, dan sekutunya di sisi lain, bersiap menghadapi pertempuran yang bisa menentukan masa depan peradaban manusia. Di Beijing, Presiden Xi Jinping mengamati perkembangan global dengan cermat. Dengan Rusia kini terlibat langsung dalam perang dan AS serta NATO terpecah perhatiannya antara Ukraina dan Timur Tengah, China melihat kesempatan emas untuk memperkuat posisinya. Setelah bertahun-tahun bersiap menghadapi konflik di Asia Pasifik, Beijing akhirnya mengambil keputusan yang selama ini ditunda. Saatnya menunjukkan bahwa era dominasi Barat telah berakhir, ujar Xi dalam pertemuan Politbiro. Dalam hitungan jam, Angkatan Laut China Plant mulai bergerak di Laut China Selatan, mengerahkan kapal induk, kapal selam nuklir, dan armada kapal perusak menuju Selat Taiwan. Di Pyongyang, Kim Jong-un melihat ini sebagai sinyal yang jelas bahwa perang besar telah dimulai. Korea Utara segera meluncurkan Operasi Guntur Merah, sebuah strategi militer yang telah lama dirancang untuk menghadapi AS dan sekutunya. Puluhan rudal balistik HWASONG-17 ditembakkan ke arah perairan dekat Jepang dan Guam, sebagai peringatan bahwa Korea Utara siap bertindak. Sementara itu, pasukan darat Korea Utara mulai bergerak ke perbatasan dengan Korea Selatan, meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea ke level tertinggi sejak Perang Korea berakhir. Di belakang layar, pasukan elit Korea Utara sudah bersiap untuk melancarkan operasi sabotase di wilayah Korea Selatan, menargetkan pangkalan militer AS di Seoul dan Busan. AS kini menghadapi dilema besar. Dengan konflik membara di tiga front, Timur Tengah, Ukraina, dan Asia Pasifik, Washington harus memilih prioritasnya dengan hati-hati. Pentagon segera mengerahkan armada kapal induk tambahan ke Laut China Selatan untuk menghadapi ancaman China. Namun, dengan begitu banyak kekuatan tersebar di berbagai wilayah, AS mulai kewalahan. NATO pun terpecah, dengan beberapa negara Eropa enggan mengirim lebih banyak bantuan militer karena mereka sendiri harus bersiap menghadapi ancaman Rusia.
Dunia kini benar-benar berada di ambang Perang Dunia III yang tidak lagi dapat dihindari, dengan 3 blok kekuatan besar, AS dan sekutunya, Rusia, Iran, dan China Korea Utara, bersiap untuk bentrokan terbesar dalam sejarah manusia. Dunia kini berada di persimpangan yang tak terhindarkan. Apakah Miller dan timnya bisa mengungkapkan kebenaran di balik perang ini, ataukah mereka akan jatuh dalam pertempuran besar yang akan menentukan nasib umat manusia? Episode selanjutnya akan membawa kita lebih dekat ke akhir cerita, di mana masa depan dunia tergantung pada satu misi terakhir yang penuh dengan pengorbanan.